Selamat pagi, berkah dalam. Yang terhormat Romo Yosef Aris Trianto MSF, Romo Matius Minanto PR, Bapak Ibu pengurus dan juga anggota PD PKK Santo Mikael, Bapak Ibu Dewan Harian Paroki Santo Aloysius Mojosongo, yang terhormat Bapak Stefanus Danang Tri Setianto sebagai Ketua Lingkungan dari Lingkungan ASIP 6, yang saya kasihi dari tim PSE Paroki Santo Aloysius Mojosongo, dan juga dari Komsos yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan sehingga bisa hadir di tempat ini di pagi yang cerah ini. Sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Martinus Sugianto sebagai Wakil DPP Paroki Santo Aloysius Mojosongo. Kemudian dilanjutkan penyerahan piagam secara simbolis dari Romo Yosef Aris Trianto MSF kepada Romo Matius Minanto PR, Romo Paroki Santo Aloysius Mojosongo. Penyerahan patung Santo Mikael oleh Ibu Maisyan kepada Bapak Matius Bernardus Joko Sudarmanto. Penyerahan ijazah dari Ibu Lani kepada Bapak Matius Bernardus Joko Sudarmanto, dan penyerahan salib oleh Bapak Arif. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan misa dan pemberkatan rumah. Misa akan dipimpin oleh Romo Matius Minanto PR. Selanjutnya akan dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bapak Susatyo Yusuf sebagai Koordinator Bidang Sosial PD PKK Santo Mikael, yang akan diserahkan kepada Romo Matius Minanto, Romo Aris, dan Bapak Joko Sudarmanto, dan dilanjutkan sambutan dari Bapak Susatyo Yusuf. Acara yang ketujuh, ucapan terima kasih dari Bapak Matius Bernardus Joko Sudarmanto. Yang kedelapan adalah foto bersama dan ramah tamah. Terakhir penutup. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Marilah kita mulai. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan kami mohon yang terhormat Bapak Martinus Sugianto untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada yang membawakan acara, Bu Gusmin, kepada yang terhormat Romo Aris, Romo Minanto, dan Bapak Ibu yang ada di sini. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kami mewakili teman-teman dari Dewan Pastoral Paroki Harian Santo Aloysius Mojosongo mengaturkan selamat datang kepada Romo Aris berserta rombongan di tempat yang begitu indah seperti ini, untuk secara bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semuanya diizinkan Tuhan menjadi alatnya untuk membantu saudara kita Bapak Sudarmanto, sehingga rumah ini yang tadinya belum begitu bagus sekarang menjadi seperti ini. Ini adalah karya Tuhan melalui Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kami bisa bersyukur dan berterima kasih dan selamat datang di rumah ini. Semoga
berkat Tuhan selalu melimpah pada kita semuanya, sehingga acara mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dapat berjalan dengan baik. Dan kami mewakili teman-teman semuanya, mohon maaf apabila kami tidak bisa menempatkan di tempat yang baik, di tempat yang lebih nyaman. Ya, beginilah keadaan di tempat ini. Semoga tidak menjadi halangan untuk kita melakukan kegiatan di hari ini di tempat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan kalau seandainya ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Martinus Sugianto. Acara selanjutnya adalah penyerahan piagam dari Romo Yusef Alistrianto MSF kepada Romo Martinus Minarto PR, Romo Paroki Santo Aloysius Mojosongo. Jadi rumah ini kita bangun sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ya Bu ya. Menjadi seperti ini tentunya bukan hal yang mudah, dan bukan seperti kita membalik telapak tangan melalui proses yang cukup panjang. Sebagai ungkapan syukur setelah penyerahan rumah ini, nanti kita akan misa dan pemberkatannya ini. Monggo Romo, tersilakan. Sini backgroundnya itu. Ini menyusul. Masih dalam bayang-bayang Selanjutnya penyerahan patung Santo Mikael oleh Indonesia sebagai koordinator dari PDS KL kepada Bapak Pak Joko Martinus Joko. Kita dari PD Santo Mikael menyerahkan patung untuk Pak Joko. ini ya. 1, 2 lagi 1, 2. Yang ketiga adalah penyerahan ijazah oleh Lani Setiawati kepada Bapak Matius Bernadius Joko Sudarmanto. Jadi ijazah ini adalah ijazah kelulusan dari putra Bapak Pak Joko. Jadi bantuan dari beliau-beliau ini bukan hanya dibangunnya rumah ini, tetapi juga membantu untuk menyelesaikan masalah administrasi untuk ijazah dari Ananda. Semoga bermanfaat. Untuk yang keempat, penyerahan salib oleh Bapak Arif kepada Bapak Joko Sudarmanto. Nanti dipasang ya Pak di rumah, di pintu masuk dan juga di dalam. Ya. Terima kasih. Ini salibnya bisa diletakkan lagi di, ya, dimintakan sekalian berkat dari Romo. Selanjutnya kita akan mengikuti bersama misa pemberkatan rumah dan
Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Romo Martinus Minarto beserta tim liturgi untuk jalannya misa pendekatan rumah. Matur nuwun. Mari kita awali dengan lagu dengan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Yesus bersabda kepada Maria Magdalena, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya, terutama bahwa tempat ini sudah menjadi tempat yang kiranya layak untuk dihuni oleh keluarga Bapak Bernardus Joko Sudarmanto, dan juga kita bersyukur atas segala rahmat dan kasih Tuhan karena semuanya berjalan dengan baik sehingga sungguh-sungguh kita bisa merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai dan mendengarkan doa umatnya. Hari ini tanggal 22 Juli, gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah murid Yesus yang terkasih, bahkan juga Bapak Paus Fransiskus pada tanggal 3 Juni 2016 menayangkan bahwa perlu diadakan pesta untuk Santa Maria Magdalena, terutama karena ia disetarakan dengan para rasul. Bahkan kesaksian Santo Thomas Aquinas menyampaikan bahwa ia adalah rasul dari para rasul, karena dialah yang pertama berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dia juga yang diutus kepada para rasul untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Yesus telah bangkit. Maka pada hari ini ketika kita bersama-sama dalam ucapan syukur ini, kita juga meneladan peran perempuan yakni Maria Magdalena, tetapi juga banyak perempuan yang ikut terlibat karena kasih Tuhan dan dinyatakan juga dalam peristiwa pada hari ini. Saya kira lebih dari separuh yang terlibat di dalam karya terjadinya rumah ini juga adalah perempuan yang
dikasih dan dipilih oleh Tuhan. Maka marilah kita mohon berkat bagi rumah ini dan juga bagi kita semua, kesehatan bagi semua, hingga sungguh menjadi berkat bagi sesama. Kita siapkan hati kita dengan rendah hati mohon ampun atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pelayan. Saya berdosa, saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mengampuni saya dan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra Tunggal-Mu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatannya dan doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama ikut dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah lagi menilainya demikian, jadi barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering yang tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Aku
Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu akan bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Haleluya, haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka Tuhan itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Penggaris, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terutama yang berbahagia, Bapak Joko Sudarmanto sekeluarga, sugeng nginjing berkah dalem. Tadi saya baru saja mengatakan terutama yang berbahagia. Sebenarnya yang paling bahagia hari ini siapa toh? Atau siapa yang tidak bahagia? Semua bahagia gitu. Aku bahagia, 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 bahagia,
Terus? Lanjutnya apa? Ya. Dibuang ke laut. Ya, kita berbahagia karena Yesus angkat dosaku, gitu. Aku bahagia juga. Kebahagiaan ini pasti dialami oleh sekian banyak orang yang hadir. Diletakkan di bawah dulu. Nanti kalau di sini tumpah lagi, di bawah aja, di bawah saja. Udah darah di ngopol. Iya, ini Romo Adis kelemon. Maka nanti kalau ada jatah ingkung, iya. Sungguh-sungguh pada hari ini kita bahagia. Ada banyak hal yang membuat kita bahagia. Bahagia itu tidak hanya tertawa, tetapi juga menangis. Gitu. Yang sangat bahagia tadi dinampakkan dalam Injil adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena mengungkapkan kasihnya, menampakkan kasihnya seluruh hidupnya kepada Yesus. Dia menjadi murid Yesus. Memang tidak diangkat menjadi murid, tetapi kemana saja Yesus dan rombongannya, yakni para rasul, pasti ada perempuan-perempuan yang menyertai, dan salah satunya adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena yang dianggap sebagai pendosa, dan ia telah dilepaskan dari 7 roh jahat. Ternyata lalu dia sungguh berubah dari yang dianggap sebagai pendosa, dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan kasihnya itu dinampakkan di dalam situasi yang mungkin sangat berbeda dengan yang lain. Ketika Yesus ada dalam peristiwa sengsaranya, Maria Magdalena menemani Bunda Maria sampai di kayu salib. Bahkan juga Maria Magdalena dengan beberapa wanita yang lain itu pada hari berikutnya setelah Yesus dikuburkan masih mencari rempah-rempah, minyak wangi dan sebagainya untuk dibawa ke makam sebagai tanda kasih, sebagai penghormatan. Meskipun sebetulnya tidak masuk akal kalau kuburnya itu ditutup dengan batu yang tidak mudah dibuka, tetapi ternyata Maria Magdalena berbuat demikian. Kemudian pagi-pagi datang hari yang ketiga, datang dengan seluruh perjuangannya sebelum matahari terbit tadi ya, dikatakan demikian. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Sekarang ia bertanya, siapa yang mengambilnya? Maka ketika melihat ada 2 malaikat yang ada di dalam kubur, ia juga belum tahu. Ada yang bertanya, mengapa ibu menangis? Dia merasa, Tuhanku diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ada orang datang, ia bertanya. Pertanyaannya tadi apa? Ya. Ia menganggap bahwa yang datang ini adalah tukang kebun. Maka bertanya, ibu siapa yang kau cari? Lalu dia bertanya,
Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah di mana Tuhan meletakkan supaya aku dapat mengambilnya. Tetapi ketika ia menyebut nama Maria, ternyata akhirnya semua terbuka dan dia tahu bahwa ini adalah Yesus yang telah bangkit. Ia menyebut Rabuni. Orang pertama yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit adalah Maria Magdalena. Karena perjuangannya, karena kesetiaannya. Saya membayangkan dari semua orang yang ada di sini, kebanyakan juga mengalami kebahagiaan karena kesetiaannya, karena perjuangannya. Dari PD Santo Mikael, ya, di moderator ya, ya. Oh, Pewaris, Romaris, ya. Itu pasti karena kesetiaannya. PD ini berdoa setiap saat. Akhirnya berjumpa dengan Yesus. Yesus mengutus, wartakanlah kabar gembira ini. Dengan apa? Dengan apa yang dapat kamu buat. Yang dibuat apa? Ternyata di sini ada tempat di mana Yesus juga tinggal. Sehingga tempat ini harus menjadi tempat yang layak untuk tinggal Yesus. Demikian juga yang ada di sini. Bapak Joko Sudarmanto, Ibu dan anak-anak juga setia di dalam doa, dalam perjuangannya. Tuhan mendengarkan doanya. Ya, memang mungkin perjuangannya sampai membuat frustrasi suatu saat. Yo, kok ora iso ya piye carane? Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan. Bagi paroki Mojosongo sama juga. Berkali-kali hanya mengeluh, arep ngopo gitu. Ana wong apik yang kita dipertemukan dengan